Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Teman-teman, video lalu saya menjelaskan tentang modal-modal dasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berkecimpung di dunia mikrostok ya, atau jualan foto di internet. Nah, itu disebut modal dasar, artinya modal awal ya, yang minimal harus dimiliki. Kemudian, saya menganggap bahwa mikrostok ini adalah bisnis ya, apapun itu. Anda berangkat dari memang niatnya ingin mencari keuntungan ekonomi atau niatnya hanya ingin menyalurkan hobi, berangkat dari hobis, apapun itu, mikrostok ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan nilai ekonomi ya. Dan artinya ini adalah sebuah bisnis. Jadi bisnis ini harus berkembang kalau mau mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar. Maka investasi adalah salah satu kunci untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi yang didapatkan dari apa yang dilakukan. Nah, dalam kesempatan kali ini Gajah Berkokok ingin membahas bagaimana sebetulnya investasi-investasi yang bisa dilakukan di mikrostok. Apakah itu? Tonton terus. Teman-teman, berbicara mengenai investasi, tadi sudah disampaikan bahwa investasi adalah salah satu faktor mengembangkan values, mengembangkan keuntungan yang mungkin akan kita dapatkan. Nah, di dalam Shutterstock ini, apa bentuk investasinya? Kalau kita balik lagi bahwa ada dua hal utama dalam modal yang harus kita miliki. Satu adalah yang sifatnya hardware, fisik. Yang kedua adalah sifatnya software, skill, kemampuan, attitude. Maka investasi juga sebaiknya dilakukan di dua bidang ini. Oke lah, kita bisa bermain Shutterstock dengan modal dasar yang ada. Di video yang lalu saya sebutkan dengan modal sebuah handphone, kita sudah bisa main Shutterstock. Kita sudah bisa bermain di mikrostok. Kita sudah bisa memproduksi foto, kita sudah bisa mengedit foto, kita sudah bisa juga mensubmit foto. Selesai permasalahan. Tetapi apakah hanya dengan HP saja, lalu kemudian kita akan mendapatkan hasil yang maksimal? Ini big questionnya. Pertanyaan besarnya adalah ini. Seberapa besar nilai keuntungan di bisnis ini yang akan kita dapatkan kalau modalnya hanya sebuah handphone saja? Teori ekonomi, semakin besar modal yang dikeluarkan, nilai keuntungan biasanya akan juga menjadi lebih besar. Kita bisa bandingkan misalkan ya. Kita bicara misalkan kualitas produk. Pada saat misalkan cuaca tidak cerah, kemungkinan besar foto-foto yang dihasilkan oleh HP akan lebih mudah di-reject, lebih mudah ditolak oleh kuratornya Shutterstock dibandingkan dengan foto-foto yang dibuat oleh alat yang khusus untuk memproduksi foto. Ya, ada standar spesifikasi yang berbeda. HP tetaplah HP, fungsi utamanya bukanlah untuk memotret. Kamera fungsi utamanya untuk memotret. Ada kelebihan-kelebihan. Contohnya tadi ya, ketika kualitas cahaya berbeda, maka foto yang dihasilkan oleh handphone kemungkinan untuk menjadi noise, kemungkinan untuk tidak fokus itu lebih besar dibandingkan dengan kamera DSLR misalkan. Jadi investasi di sini penting untuk meningkatkan itu. Yang kedua, kalau bicara industri ya atau bisnis tadi, konteksnya adalah speed ya, kecepatan untuk memproduksi. Anda mengedit dengan HP, Anda mensubmit dengan HP, tentu akan berbeda kemudahannya dengan mengedit menggunakan laptop misalkan, lalu kemudian juga mensubmit dengan menggunakan laptop. Kecepatan ini yang akan memberikan keuntungan yang berbeda juga. Jadi investasi dalam sisi hardware ini adalah untuk meningkatkan satu kualitas produksi, dua adalah jumlah dari produksi itu sendiri, size ya. Jadi kualitas produk dan size of product. Dua hal ini dalam konteks bisnis, ya ini akan memberikan keuntungan lebih besar. Produk yang lebih baik, produk yang lebih banyak akan mendatangkan penjualan yang lebih banyak pula. Yang artinya juga akan mendatangkan nilai ekonomi yang lebih besar pula. Jadi saya kira itu perlu untuk ke depannya berinvestasi dari sisi hardware. Yang kedua, software atau kemampuan. Nah, dalam konteks kemampuan ini, ya memang investasi diperlukan. Dalam hal ini investasinya apa? Kalau tadi kita mengupgrade misalkan ya peralatan yang kita miliki, dalam konteks software ini adalah kita mengupgrade skill dan attitude kita. Belajar memotret.
kita harus rajin men-search gitu ya, menonton video-video YouTube tentang tutorial belajar memotret, membaca buku tentang fotografi untuk tahu teori-teori yang seperti apa, memperhatikan foto-foto bagus supaya kita tahu komposisi yang baik itu yang seperti apa, belajar cara mengedit foto, belajar Photoshop atau yang lain-lain supaya hasil editan kita menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu investasi kita di dalam soft skill. Ya, kalau punya uang lebih Anda bisa ikut kursus dan lain-lain ya. Tapi sekarang banyak sebetulnya sumber-sumber untuk belajar. Jadi Anda jangan khawatir. Yang kedua adalah tadi masalah apa? Attitude selain skill. Kita disiplin untuk menyediakan waktu. Kita disiplin untuk tidak malas membuat keyword, membuat caption, sehingga kecepatan tadi juga bertambah. Jumlah produk juga menjadi bertambah. Jadi intinya di dalam microstock ini adalah kualitas yang baik, kuantitas yang cukup. Nah, ini akan meningkat seiring dengan Anda berinvestasi, belajar lebih baik untuk menghasilkan produk dari sisi skill. Yang kedua adalah belajar lebih baik atau menyediakan waktu lebih baik untuk secara konsisten meningkatkan produktivitas dari karya-karya Anda. Jadi dua hal ini saya kira investasi yang dibutuhkan. Satu tadi hardware, yang kedua adalah software. Agak berbeda ya teman-teman. Kalau kita lihat bahwa investasi di konteks hardware ini adalah kaitannya dengan upgrading alat, biasanya terkait dengan investasi yang modalnya adalah uang. Jadi Anda harus membeli alat ya. Yang kedua, dari sisi software yang dibutuhkan adalah waktu. Jadi ada investasi dalam bentuk uang untuk hardware, ada investasi dalam bentuk waktu untuk meningkatkan kualitas skill maupun kualitas attitude. Dua hal inilah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan di dunia microstock. Nah, tetapi teman-teman jangan khawatir juga apakah saya harus tiba-tiba punya uang gitu. Apakah saya harus minjem ke bank untuk beli kamera yang bagus? Ya, balik lagi sebetulnya kepada tujuan teman-teman bermain di microstock ini. Kalau tujuannya benar-benar bisnis, teman-teman bisa hitung apakah akan worth it atau tidak. Apakah akan memberikan nilai values ekonomi yang memang dikejar itu akan terjadi atau tidak. Silahkan hitung-hitung secara bisnis. Tetapi kalau dari sudut pandang yang lain, dari sisi misalkan hobiis ya, yang bahwa microstock ini kemudian adalah bonus dari kita suka memotret, bonus dari kita rajin mengupload gitu misalkan, maka tidak perlulah serigid itu barangkali ya. Teman-teman bisa lakukan secara step by step, secara bertahap. Kalau ada keuntungan yang dihasilkan, nah itu barangkali yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas hardware maupun software kita. Jadi bisa bertahap, teman-teman misalkan saat ini punya handphone, oke maksimalkan itu. Memotret yang baik dengan handphone itu, pilih waktu yang baik tentu mungkin akan menjadi agak lebih sulit, tetapi bukan sebuah halangan saya kira. Kumpulkan foto-foto itu, dapat foto bagus, mungkin bisa laku terjual, nah ini yang disimpan. Atau kalau memang teman-teman mencintai fotografi, ya untuk hobi hampir semuanya tidak ada yang tanpa modal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga menyisihkan ya dari usaha teman-teman yang lain misalkan ya. Job utama teman-teman itu dari mana? Tapi jangan terlalu ngoyo saya kira. Nah dari sana sedikit demi sedikit ketika ada kemampuan upgrade perlahan-perlahan. Tidak harus juga langsung tiba-tiba beli kamera full frame gitu ya. Nggak juga gitu. Shutterstock tidak juga secanggih itu gitu. Jadi bisa bertahap lah teman-teman sesuai dengan budget kemampuan yang dimiliki. Nah itu yang bisa dilakukan. Jadi setiap ada peningkatan juga dari sisi keuntungan. Ini yang mungkin teman-teman harus berpikir dialokasikan juga untuk keperluan investasi tadi. Di sisi lain ya masalah waktu mungkin ya. Ketika investasi konteks hardware belum cukup, coba perkuat di sisi software. Nah, saran saya sebetulnya ini adalah seimbang ya. Dua-duanya memang harus ditingkatkan. Nah, inilah yang kemungkinan akan membuat galeri teman-teman akan meningkat secara kuantitas maupun secara kualitas. Ini yang dibutuhkan oleh microstock. Ini yang dibutuhkan oleh Shutterstock, Adobe Stock, Dreamtime, iStock, Deposit Photo, kualitas galeri dari sisi jumlah maupun juga dari sisi keindahan foto,
foto yang dibutuhkan atau tidak, dan lain sebagainya. Ini yang teman-teman harus upgrade sebagai investasi jika teman-teman memang berharap akan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih dari teman-teman bermain di microstock. Demikian teman-teman sharing dari Gajah Berkokok kali ini. Mudah-mudahan menambah motivasi teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan insight dan memberikan manfaat, memberikan dampak. Kita berharap semua dari kita bisa sukses di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa berpikir bagaimana langkah terbaik untuk bisa mendapatkan manfaat yang terbaik itu tadi. Demikian teman-teman, salam sehat selalu, salam Gajah Berkokok.